Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Latifah, BP 2010543009. Pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh Nilai Ekspor dan Nilai Impor terhadap Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 1997 sampai 2021. Yang pertama, pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internasional. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari faktor internasional yaitu dari sisi perdagangannya. Perdagangan internasional terjadi karena dilatar belakangi dari kebutuhan suatu negara akan terhadap suatu komoditas barang atau jasa yang tidak dapat dipenuhinya sendiri. Oleh karena itu, negara tersebut harus melakukan ekspor dan impor. Ekspor merupakan suatu kegiatan mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dan PDB atau Produk Domestik Bruto merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pengaruh nilai ekspor dan impor secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia. Yang kedua, faktor mana yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu: yang pertama, melihat bagaimana hubungan yang dimiliki oleh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia. Yang kedua, untuk mencari tahu faktor apa yang mempengaruhi lebih besar terhadap PDB di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif untuk menganalisis variabel-variabel yang dapat mempengaruhi PDB di Indonesia. Digunakan error correction model atau ECM dan metode vektor autoregressive atau VAR. Alat yang digunakan untuk pengolahan data pada penelitian ini yaitu strata. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang diambil dengan rentang waktu atau time series dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2021. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari World Bank dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Pada penelitian ini, data-data yang didapatkan yaitu nilai ekspor migas, nilai impor migas, dan nilai produk domestik bruto. Penelitian ekspor dan impor pada penelitian ini berfokuskan pada ekspor migas dan impor migas.
3000 sehingga data juga tidak stasioner. Yang selanjutnya declare migas impor. Pada nilai impor migas, T statistik lebih kecil dari critical value, di mana nilai T statistik impor migas yang diperoleh yaitu 1646 lebih kecil dari critical value yang bernilai 3000 sehingga data tidak stasioner. Uji stasioner pada level menambahkan variabel tidak stasioner. Hal tersebut terjadi karena nilai hasil uji stasioner T statistik lebih kecil dari nilai critical value dengan hasil data yang tidak stasioner pada level, maka kemudian menggunakan trace difference. Uji stasioner variabel menggunakan trace difference atau I1 atau ADF test. Syarat uji stasioner ini dengan menggunakan trace difference yaitu T statistik lebih besar dari critical value secara parsial menunjukkan bahwa pada declare PDB hasil pada produk domestik bruto menunjukkan bahwa T statistik lebih besar dari critical value, di mana nilai T statistik sebesar 6.628 lebih besar dari nilai critical value yaitu 3000, dan ini menunjukkan data PDB sudah stasioner. Selanjutnya pada ekspor migas, hasil dari data ekspor migas menunjukkan bahwa T statistik juga lebih besar dari critical value, di mana nilai T statistik sebesar 4407 lebih besar dari nilai critical value yaitu 3000, dan ini juga menunjukkan data migas ekspor sudah stasioner. Selanjutnya yaitu pada data impor migas menunjukkan bahwa T statistik lebih besar dari critical value, di mana nilai T statistik yaitu 4107 lebih besar dari nilai critical value yaitu 3000, dan ini menunjukkan data impor migas juga sudah stasioner. Uji selanjutnya yaitu uji regresi kointegrasi. Pada uji kointegrasi dengan syarat T statistik lebih kecil dari critical value, hasil dari tabel menunjukkan bahwa nilai statistik sebesar 3310 lebih kecil dari critical value, maka H0 ditolak atau ketiga variabel di atas tidak berkointegrasi. Selanjutnya uji error correction model atau ECM. Hasil pada uji ECM dilihat dari nilai aggregate sebesar 72308,6 yang berarti tidak terdapat hubungan jangka pendek antar variabel. Selanjutnya yaitu Johnson test for integration, menunjukkan hasil uji Johnson test di atas menunjukkan kointegrasi pada rank 1 di mana T statistik lebih kecil dari critical value dengan nilai T statistik sebesar 8122/10 lebih kecil dari nilai critical value sehingga H0 tidak ditolak atau diterima dan terdapat kointegrasi. Selanjutnya faktor auto regression atau VAR.
Syarat untuk uji stasioner dengan level yaitu T statistik lebih besar dari critical value secara parsial ditunjukkan pada hasil tersebut menunjukkan bahwa pada data produk domestik bruto atau PDB menunjukkan bahwa T statistik lebih kecil dari critical value, di mana nilai T statistik sebesar minus 2144 lebih kecil dari critical value yaitu 3000. Sedangkan pada data migas ekspor menunjukkan bahwa T statistik juga lebih kecil dari critical value, di mana T statistik sebesar minus 1711 lebih kecil dari critical value. Pada data impor migas menunjukkan bahwa T statistik juga lebih kecil dari critical value, yaitu di mana nilai T statistiknya sebesar 1784 lebih kecil dari critical value. Dari uji Janssen test di bawah terdapat bintang sehingga terkointegrasi. Selanjutnya juga ada uji stabilitas VAR, di mana dari data yang diuji menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang signifikan karena probability dari semua variabel lebih besar dari 0,05. Selanjutnya uji cek Granger causality. Dari pengujian yang dilakukan pada data dengan cek Granger causality tidak ada variabel yang signifikan. Kesimpulan. Untuk kesimpulan didapatkan bahwa hasil dari pengolahan data dengan menggunakan metode VAR dan ICM menunjukkan volume ekspor dan impor migas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Dari penelitian di atas diketahui bahwa lebih dari 90% pertumbuhan pada PDB dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak ada terdapat dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian di atas juga dapat diketahui bahwa jumlah ekspor dan impor tidak memiliki hubungan atau pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB karena rata-rata tidak ada variabel yang memiliki probabilitas di bawah 0,05. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.